Capek banget ya Allah, pengen nangis. Sama PSG kalah di semifinal 2024-2025 ini, nggak tahu kenapa si anjing patah hati banget gue, asli. Gue harus mengakui penampilan Donnarumma di match ini tuh gila banget. Arsenal kalah sama Donnarumma, satu, yang kedua adalah kayak karena lu nggak punya striker aja. Halo, apa kabar? Anjir, lemes. Halo, apa kabar guys? Khususnya para Gunners di seluruh dunia yang menyaksikan video ini. Jujur ketika hari ini gue bikin video ini, gue lemes, males makan, males ngapa-ngapain, mager. Setengah jiwa gue seperti tercabut. Capek banget ya Allah, pengen nangis. Nangis. Jujur, gue nggak akan berlama-lama di sini. Ini adalah salah satu match paling patah hati yang pernah gue alamin selama dari 98, 99 gue menjadi pendukung Arsenal. Ini adalah ya top 3 lah match paling gue patah hati ya. Menyaksikannya ketika gue nonton sampai bikin gue nggak mau ngapa-ngapain. Ini bahkan match yang lebih patah hati menurut gue dari kalah 8-2 sama MU. Bahkan ketika final 2006 Arsenal kalah sama Barcelona, gue nggak patah hati amat sebenarnya, karena udah tahu Barcelonanya lagi jago, Ronaldinho, Messi. Kemudian Arsenal juga 1 kartu merah dari babak pertama. Jadi gue tuh termasuk fans yang realistis sebenarnya. Jadi gue masih bisa nerima itulah. Even kemudian ketika 2009 di semifinal kalah juga lawan MU dengan agregat 4-1, waktu itu masih ada Cristiano Ronaldo, gue tidak sepatah hati itu gitu loh, karena tahu waktu 2009 skuad Arsenal juga nggak bagus-bagus amat. Strikernya masih Adebayor, Eduardo, Cesc Fabregas masih ada, tapi nggak sebagus ketika eranya Henry masih di Arsenal ya. Backnya jelek-jelek 2009, not too much broken heart lah. Nah ketika ini sama PSG kalah di semifinal 2024-2025 ini, nggak tahu kenapa si anjing patah hati banget gue, asli. Karena gue sebelumnya menyaksikan betapa kuatnya mentalitas Inter Milan ya di match sebelumnya. Menit 88 kegolan 3-2 bisa ngebalik jadi bisa diseriin 3-3, kemudian overtime jadi 4-3 dan lolos ke final gitu. Gue berharap Arsenal melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena Arsenal punya skuad yang jauh lebih bagus sebenarnya. Even PSG juga nggak sekuat sebelumnya. Messi, Mbappe udah cabut gitu loh. Pemain-pemain dia banyak pemain mudanya dibanding pemain matang Arsenal ya. Meskipun Arsenal memang kena badai cedera gitu loh. Tapi murni menurut gue kekalahan Arsenal atau kegagalan Arsenal masuk final Liga Champions ini karena salahnya manajemen tim menurut gue. Bukan salah Arteta, bukan salah pemain, salah manajemen tim menurut gue. Terlepas dari emang badai cedera, tapi jika Arsenal memanfaatkan transfer pemain, belanja pemain di bulan Januari kemarin dengan beli 1 striker yang bagus, menurut gue akan jauh cerita hasilnya sama sekarang gitu. Ya it is what it is. Maksudnya gue ya udah, hasil nggak bakal bisa berubah. Gue hari ini lagi diceng-cengin banyak orang juga. Jadi gue sebagai pendukung Arsenal udah agak kebal ya diceng-cengin tuh, kayak ya udahlah gitu. Tapi ini match yang patah hati banget karena sebenarnya Arsenal punya kesempatan untuk melakukan hal lebih gitu. Di match ngelawan PSG ini meskipun skornya 2-1, Arsenal melakukan segala yang bisa dilakukan gitu loh. Dari menit pertama sampai menit 20-an tuh pressing Arsenal gila, serangan Arsenal gila, peluang yang Arsenal punya gila. Tapi balik lagi, karena Arsenal nggak punya 1 goal getter yang mantep, kemudian yang ada pun cedera, Havertz dan Jesus cedera, Sterling nggak bisa diandelin sama sekali. Dan kenapa Sterling masih dipertahankan di Januari, gue nggak ngerti gitu loh, karena nggak punya impact apapun. Terlepas dari itu, Arsenal memberikan perlawanan yang gila sebenarnya ke PSG, dan PSG kewalahan. Tapi balik lagi, bukan PSG yang tampil lebih baik sehingga skornya 2-1 gitu menurut gue ya, tapi
gue harus mengakui penampilan Donnarumma di match ini tuh gila banget. Arsenal kalah sama Donnarumma satu, yang kedua adalah kayak karena lu nggak punya striker aja, intinya gitu. Orang bisa bebas bilang ini sebagai alasan, tapi ya kenyataannya memang gitu yang gue rasain gitu, dan itu yang bikin gue patah hati. Kalau kalah karena permainan tim lawan jauh lebih baik, gue udah sering ngalamin. Tapi kalah karena kita sendiri yang nyesel, itu bener sih, penyesalan adalah neraka terdalam tuh, yaitu inilah yang dialamin pemain-pemain Arsenal semuanya. Bahkan menurut gue di pertandingan kali ini Odegaard, Rice, Saka, back-backnya meskipun ada beberapa kesalahan, David Raya even nyelamatin penalti gitu loh, tapi mereka udah ngelakuin yang terbaik. Arteta juga udah memakai taktik yang gila, motivasinya gila. Tapi balik lagi, udah sama kiper PSG jago banget, Arsenal nggak punya striker handal, intinya gitu aja. Gua dari awal bikin konten Only Gunners, bahkan ketika menang 3-0 lawan Madrid kemudian main di leg 2 aja, gue sebenarnya deg-degan, dan gue tuh nggak pernah punya ekspektasi Arsenal masuk ke final gitu loh. Tapi ketika abis menang lawan Madrid, lolos lawan Madrid tuh at least masuk final lah. Gue nggak ada ekspektasi juara sejujurnya ya. Karena gue tahu mentalitas Arsenal di Eropa tuh melempem, tapi kalah sama PSG dengan cara yang kayak gini tuh menyakitkan hati banget, asli sih, asli sakit hati banget. Hati gue males makan anjing, males makan banget, males ngapa-ngapain. Tapi ya itulah sepak bola gitu lah. Mungkin banyak orang yang bilang inilah itulah, ini lu alasan aja ya, memang, tapi emang kenyataannya kayak gitu loh. Seandainya ada perubahan, hari ini Arsenal udah resmi jadinya trophyless ya, nggak ada gelar musim ini. Gua pengen Arsenal balik lagi berjaya gitu. Meskipun gua adalah fans yang realistis, tentu gue pengen trofi gitu loh. Tapi musim ini udah berakhir. Musim depan gua nggak mau ngomong kecuali Arsenal bener-bener belanja pemain ya. Dan to be honest sih, menurut gua Edu sebagai sporting director tuh goblok juga sih menurut gue. Meskipun ada beberapa rekrutan dia yang mantep, Declan Rice, Odegaard, oke lah. Tapi sisanya tuh dengan lu beli 3 back kiri semuanya, ngambil Sterling sebagai pinjaman, Pedro Neto nggak pernah main juga. Menurut gue udah boros, jadi nggak jelas gitu rekrutannya Arsenal tuh. Itu yang bikin gagal musim ini. Terus terang, apalagi di Januari kemarin, itu yang paling gue seselin sih. Overall meskipun begitu ya, PSG punya pelatih yang emang gila. Luis Enrique punya pengalaman treble juga. Dia PSG story-nya nyampe ke final ngalahin 3 tim Inggris, Liverpool, Aston Villa, dan kemudian Arsenal. Jadi PSG layak disebut ya finalis. Memang bagus permainannya, terlepas dari kehilangan banyak bintang gitu loh. Jadi udah, gue gak akan berlama-lama lagi. Itu aja yang mau gue sampaikan di episode kali ini. Sampai jumpa di final Liga Champions berikutnya atau di musim depan. Karena di Liga Inggris gue udah males sebenarnya sih. Males nontonnya, Arsenal udah kayak kehilangan semangat. Dan masih punya harapan di Champions tapi nggak dimanfaatin dengan baik. Pemain mah udah berusaha sangat keras meskipun banyak kesalahan. Itu normal, banyak peluang yang terbuang, itu normal. Gue masih bisa maklumin, tapi ketidakpunyaan striker menghadapi fase kayak gini tuh, itu kesalahan manajemen sih. Jadi bye-bye, COYG tetap, kepala gue tetap tegak tapi lemes ya guys.